Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita kita minta Roh Kudus akan menolong kita untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang dalam sorga, kami berterima kasih Engkau melingkupi kami ya Tuhan, pada saat kami berada di rapat kerja daerah dari Badan Pengurus Daerah Riau, Kepulauan Riau, dan juga Sumatera Barat ya Tuhan, di mana pada kesempatan saat ini kami telah ada di sini sekitar 87 peserta, saudara-saudara ada di sini. Terima kasih Tuhan, kami minta Engkau sendiri akan memberikan kuasa Roh Kudus-Mu, membuka hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu yang hidup itu akan memberikan impact yang luar biasa dalam kehidupan kami, khususnya pelayanan-pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Ya. Nah, saudara-saudara, saya ingin bacakan bersama-sama, kita akan lihat dari Markus 10 ayat 46 sampai 52, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya. Nah ini kita lihat ya, gambar tulisannya jadi merah, artinya Yesus langsung berbicara. "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ayat yang terakhir. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Nah, saudara-saudara, tadi seperti saya katakan, kita tahu bahwa ini satu firman Tuhan yang kita selalu sudah tahu lah, saudara, khotbahkan ini malahan gitu ya. Nah, Bartimeus secara fisik kita tahu dia adalah orang yang buta ya, dan keadaannya tentu sebagai orang yang buta, meskipun kita dalam tanda petik ini kita tidak sedang mencemooh orang ya saudara-saudara, tetapi tentu suatu keadaan yang tidak diharapkan atau buruk ya saudara-saudara. Tapi coba saudara dengar apa yang dikatakan oleh Helen Keller. Nah, ini Helen Keller ya, ini Helen Keller. Dia katakan seperti itu saudara-saudara, "It is terrible thing to see and have no vision." Nah, adalah sebuah keadaan yang mengerikan kalau kita bisa melihat, tapi sebenarnya kita tidak memiliki visi. Kita bisa melihat secara mata celik, saudara-saudara, tetapi kita tidak memiliki visi. Siapa Helen Keller ini, saudara? Helen Keller ini salah satu penulis buku dari Amerika, ya sudah meninggal, dan dia adalah aktivis untuk orang-orang yang tuna, runggu, lalu buta, dan yang lain-lain, khususnya untuk orang buta dan bisu pada waktu itu. Helen Keller adalah aktivis yang selalu berusaha untuk menolong mereka. Nah, Helen Keller mengatakan seperti itu, saudara-saudara. "It is terrible thing to see and have no vision." Jadi kalau kita bisa melihat tapi kita tidak punya visi, sebenarnya itu sesuatu hal yang mengerikan, lebih mengerikan daripada orang buta itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Amsal 29 ya, ayatnya yang ke-18, kalau di dalam the King James Version itu bicaranya seperti itu tuh saudara-saudara. "When is no vision, people perish." Kalau tidak memiliki visi, orang mati. Nah, kalau umumnya kita lihat di dalam terjemahan kita itu dikatakan kalau tidak ada wahyu, ya, maka akan terjadi sesuatu yang kira-kira tidak akan bisa berlaku dengan baik begitu. Tetapi saya senang ambil dari terjemahannya King James Version, saudara-saudara. Dikatakan langsung itu, when there is no vision, people perish.
kalau tidak memiliki visi, orang mati. Nah, ini kira-kira yang dikatakan oleh si Helen Keller tadi, saudara-saudara. Dan Presiden George Bush, salah satu presiden dari Amerika, ini George Bush yang tua ya, bukan George Bush yang muda. Mereka dua-duanya presiden, saudara-saudara. Tetapi George Bush yang tua itu mengatakan seperti ini, I'm a person who look long term. Ya, saya orang yang melihat keadaan yang jauh begitu ya, satu perencanaan yang jauh. And I recognize path we need to take. Dan saya menyadari jalan-jalan setapak yang kita harus lalui. Ya. There will be moments when people are unhappy and disgruntled with some decision making. Jadi memang ada waktunya bahwa orang itu nggak merasa bahagia ya dan bisa ngedumel gitu dengan beberapa keputusan-keputusan yang dilakukan. Nonetheless, namun meskipun demikian, what matter most is to reach the destination. Sebenarnya yang terpenting itu bagaimana kita bisa mencapai tujuan. And my job as a president, dan tugas saya sebagai presiden, is to see clearly, untuk melihat secara jelas where I want to go, kemana saya akan pergi, and be steadfast, menjadi penuh begitu ya, in my resolve, di dalam hal-hal yang saya pikirkan, to realize that vision, untuk menyadari visi itu. Nah, saudara-saudara, itulah yang saya katakan begitu pentingnya visi dibandingkan dengan sekedar celik mata, saudara-saudara. Pada saat kita mengalami pandemi seperti ini ya, saudara-saudara, kita banyak terkaget-kaget. Saya ingat banget di bulan Maret, tanggal 15 Maret 2020 itu saya masih kebaktian di gereja. Meskipun ada 1-2 gereja GSJ ya pada waktu itu, karena memang pandemi sudah mulai dan semua sudah lockdown di seluruh dunia, mereka memikirkan untuk tidak lakukan kebaktian secara onsite. Tapi tanggal 15 itu saya masih onsite, saudara-saudara. Tetapi setelah itu, setelahnya ya, tanggal 22 atau 20 ya, setelah itu tanggal 22 ya, itu kita sudah online, saudara-saudara. Dan itu dalam waktu seminggu, semuanya berubah. Kita harus pikirin bagaimana rekaman, bagaimana menggunakan alat untuk upload materinya, apakah lewat YouTube, apakah lewat online church, dan segalanya, saudara-saudara. Nah, sebenarnya yang saya ingin katakan kepada saudara-saudara, pandemi COVID-19 ini, seperti apa yang kita sekarang sedang ada di sini, bersama-sama melakukan Zoominar seperti ini ya, saudara-saudara, itu adalah sesuatu hal yang merupakan untuk gereja-gereja, apa yang saudara-saudara akan lihat, sikap kita, keputusan kita itu apa. Ada 3 hal, saudara-saudara, yang gereja akan lakukan, atau sudah lakukan, atau akan lakukan pada waktu nanti pandemi sudah tidak ada ya, saudara-saudara. Yang pertama itu restart. Kalau saudara-saudara restart, saudara-saudara gereja saudara, atau pelayanan saudara-saudara, itu seperti saudara sedang memarkir mobil, saudara matiin, saudara tidak pakai mobil, lalu saudara mau jalan, saudara restart lagi. Masukin kunci di dalam situ atau tekan, lalu restart lagi. Saudara jalan lagi. Atau redoing, saudara-saudara. Saudara melakukan pelayanan saudara-saudara, saudara melakukan gereja saudara-saudara, seperti saudara lakukan, seperti sebelum terjadi pandemi. Ya, atau yang ketiga, relaunching. Nah, relaunching ini, saudara, seperti gereja saudara-saudara, seperti seolah-olah ada satu energi yang baru, saudara launch kembali dengan satu pemikiran bahwa setelah pandemi ini, target market kita atau orang-orang yang akan kita selamatkan itu sudah tidak sama dengan sebelum pandemi. Pikiran mereka sudah berubah, kondisi mereka sudah berubah, kebiasaan mereka sudah berubah. Kalaupun mereka akan datang ke gereja, keadaan mereka sudah berubah. Gereja udah bukan sesuatu yang sifatnya sangat solid dalam arti kata terbatasi oleh tembok 4x4, tetapi lebih cair sifatnya ya. Kalau dulu kita memikirkan gereja tanpa tembok, semua orang bilang gereja tanpa tembok, artinya kita melayani bersama-sama, gereja yang dan seterusnya, saudara-saudara. Tidak pernah bisa terjadi, karena itu adalah keputusan manusia. Tetapi sekarang mau tidak mau, karena keadaan seperti ini, saudara tidak mengatakan bahwa ini adalah keputusan Tuhan untuk mengadakan COVID apa tidak, tetapi keadaannya sekarang, saudara akan pikirkan nih, kehidupan saudara, gereja saudara, pelayanan saudara, pada waktu nanti akan dimulai atau sekarang, apakah saudara akan restart,
atau saudara redoing, atau saudara relaunching. Ya, saudara-saudara, saudara mau pilih yang mana? Nah, itu sebabnya pada waktu saya katakan impact, ya saudara-saudara, impact itu bahasa Inggrisnya, mungkin kalau Indonesia bilang, apakah sama dengan dampak, Pak? Hampir sama, tetapi saudara-saudara, waktu saya lihat secara akar bahasa dan sebagainya, kalau dampak itu sebenarnya sesuatu pengaruh yang lebih ke negatif, saudara-saudara. Itu dampak. Seperti kalau saudara lagi bicara mengenai pemanasan global, itu dampak, saudara-saudara. Karena ada sifat yang lebih negatif. Tetapi kalau sifat yang lebih positif, harusnya kita mengatakan impact atau impact di dalam bahasa Indonesia. Saya nggak ngerti itu dalam bahasa Indonesia apa, tapi memang beda sebenarnya dampak dengan impact. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, impact itu noun, kata benda, saudara-saudara. Artinya ya itu sebuah kata yang punya arti, tetapi tidak memiliki makna di dalam sebuah kata kerja. Yang saya maksudkan pada waktu kita bicara saat ini, kita bicara mengenai to impact is verb. Jadi, impact-nya itu sudah di dalam satu kalimat. Jadi to impact, waktu kita menjadi impact, kita memiliki pengaruh, saudara-saudara, itu sudah kata kerja. Itu maksudnya tadi. Ya, kenapa saya katakan to impact is verb, saudara-saudara. Nah, kalau kita balik kepada apa yang tadi kita baca dari Bartimeus, ya, saudara-saudara pasti ingat akan satu kejadian dan peristiwa ini. Ya, dan saya mau mengatakan betapa pentingnya visi itu, ya. Betapa pentingnya visi itu bisa menggerakkan kita bekerja, ya. Betapa pentingnya visi dari Tuhan supaya apa yang kita kerjakan itu selaras dengan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya saya mau saudara-saudara sekarang pada waktu bicara mengenai impact, saudara-saudara tidak lagi mengatakan impact itu sebagai kata kerja. Kalau impact itu ada di dalam benak saudara, tapi saudara tidak melakukan apa-apa, itu impact masih noun. Tetapi kalau impact itu ada di dalam otak saudara dan hati saudara, tetapi saudara melakukan pekerjaan, itu sudah berubah. To impact is verb. Nah, itulah saudara-saudara, pagi hari ini, saya minta pada waktu saudara melakukan rakerda, semua pikiran saudara-saudara itu seperti apa yang tadi dikatakan oleh George Bush. Ya, kita berada di dalam jalan setapak, ada keputusan-keputusan yang tidak membahagiakan, ada yang kita disgranted, ada yang kita malah ngedumel, saudara-saudara. Tetapi sebagai pemimpin, saya tahu bahwa saya akan pergi kemana, dan saya akan memastikan visi itu di sana, dan saya akan melakukannya itu. Itu yang kita harus ambil. Sehingga apa, saudara-saudara? Sifat kita yang tadinya egois, sifat kita yang mementingkan diri sendiri, sifat kita yang suka ngomel, sifat kita yang suka protes, sifat kita yang sedikit apa saja saudara tersinggung, itu akan kita redakan, kita turunkan, karena ada lebih besar yang kita lihat, yaitu visi itu sendiri, yaitu impact itu sendiri, saudara-saudara, ya. Nah, ada 3 hal minimal, ya saudara-saudara, kalau kita tidak memiliki visi. Kalau kita tidak memiliki visi atau saudara tidak berada di dalam kegerakan Yesus, saudara tidak ada di dalam kegerakan Allah yang diturunkan melalui para pemimpin, minimal ada beberapa hal, ya saudara, ada 3 hal minimal, saudara-saudara, yang kita akan dapatkan, ya, apabila kita tidak memiliki visi. Yang pertama, saudara-saudara, apa yang saya ingin katakan? Yang pertama, kita seolah-olah merampok berkat dari Tuhan kita, dan membuat kita berada di dalam keadaan selalu membutuhkan. Coba perhatikan dan pikirkan sebentar ini, saudara-saudara. Apabila kita tidak memiliki visi, atau saudara memiliki visi, atau saudara melihat visi, tapi visi itu sebagai sesuatu masih impact yang noun tadi, masih impact yang kata benda tadi. Saudara tidak bergerak. Saudara tidak ikut arusnya Tuhan. Saudara tidak ikut arusnya para pemimpin. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang pertama itu akan merampok berkat Tuhan dari kita. Ya. Dan membuat kita berada dalam keadaan selalu membutuhkan. Saudara lihat Bartimeus. Pada waktu dia masih duduk di pinggir jalan, belum melihat Tuhan Yesus,
belum melihat sesuatu impact. Apa yang dilakukan saudara-saudara? Tangannya ditengadahkan ke atas. Lalu itu adalah sikap dari orang yang selalu membutuhkan. Saudara hanya kepingin minta. Kalau sesuatu untuk saudara, saudara senang banget. Tetapi untuk memberi, untuk berpikir, untuk bersama-sama bergerak, untuk melakukan sesuatu yang impactful gitu ya saudara-saudara, saudara tidak lakukan itu. Padahal ada berkat Tuhan yang Tuhan sedang sediakan untuk kita. Sama artinya kita sedang merampok berkat Tuhan itu. Kita tidak melakukan apa-apa. Padahal ada kegerakan, ada arus, ada visi. Ada satu pergerakan yang kita akan lakukan. Meskipun kondisi kita di sekeliling kita, saudara-saudara lihat, sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin. Pergi ke sana harus pakai masker, ke sana sedikit harus cuci tangan. Kadang-kadang dikasih tahu, jangan berkumpul. Itu akan menjadikan klaster. Saudara tidak mau peduli. Yang penting saya lakukan ini untuk keinginan saya sendiri, saudara-saudara. Itu sama dengan kita selalu membutuhkan, tangan kita selalu menengadah. Seperti kita merampok berkat Tuhan. Yang kedua apa, saudara-saudara? Yang kedua, menjauhkan kita dari rencana dan pergerakan Tuhan. Ingat ya, rencana dan pergerakan itu sesuatu yang aktif sifatnya. Sesuatu yang movement sifatnya, pergerakan, movement, saudara-saudara. Kalau saudara dan saya berdiri di atas satu tempat, dan saudara ngedumel di atas satu tempat, dan kita hanya memikirkan diri kita sendiri di atas satu tempat, kita tidak bergerak. Nah, kita mau sama-sama dalam rencana dan pergerakan. Itu sebabnya kalau kita tidak memiliki visi, kalau kita tidak berada dalam visi Tuhan, sama dengan artinya kita menjauhkan dari rencana Tuhan. Bartimius duduk saja di pinggir jalan awalnya ya. Tuhan kita adalah Allah pergerakan. Coba saudara katakan di dalam hati atau mungkin saudara katakan bahkan di sana bersama dengan yang ada di kiri kanan saudara. Tuhan kita adalah Tuhan pergerakan. Allah kita adalah Allah pergerakan. Kita harus berselancar di atas pergerakan Tuhan. Kita harus ride the wave ya, kalau umpamanya ada arus kita harus mengikuti arus Tuhan, berselancar dengan gelombang pergerakan Tuhan. Sehingga pada waktu kita lakukan rakerda seperti ini, kita lakukan rapat bersama-sama, hati dan pikiran kita sudah ke arah sana, saudara-saudara. Hal-hal yang sifatnya itu nanti menjadi hal-hal yang menghambat, mari kita pikirkan apa yang kita bisa lakukan, supaya concern saya tetap terwakili, tetapi saya tidak menghambat pergerakan. Ya, karena kita tidak mau menjauhkan kita dari rencana dan pergerakan Allah dan pergerakan Tuhan. Yang ketiga, kita menghalangi kita melihat Yesus, tapi berkutat pada apa masalah kita sendiri. Ingat saudara-saudara, kalau kita tidak memiliki visi, kita tidak berada di dalam arus, kita tidak berada di dalam pergerakan, kita menghalangi melihat Yesus yang bergerak, Allah yang bergerak, Tuhan yang bergerak, dan kita berkutat pada kehidupan kita masing-masing. Nah, tentu banyak alasan ya kenapa kita memiliki keterbatasan dan kekurangan. Saudara akan mengatakan gini, ya Pak Indra enak di Jakarta, semua fasilitas ada. Kita yang di daerah bagaimana? Kalau mau bicara mengenai keterbatasan, saudara-saudara, saudara bisa taruh list 1 sampai 10 langsung cepat terisi. Saudara mau tambahin list 10 lagi, 1 sampai 20 langsung terisi. Ada banyak keterbatasan, saudara-saudara. Itu sebabnya tadi George Bush mengatakan, kita berada di dalam path. Kita berada di dalam jalan setapak, bukan jalan yang lebar, jalan setapak. Tetapi saya bergerak ke arah sana. Ada banyak alasannya, saudara-saudara ya. Tetapi kita mau ada sesuatu impact. Kita mau katakan bahwa to impact is work. Kita tidak mau mengatakan impact sebagai kata benda saja, saudara-saudara ya. Nah, saya suka Bartimius ini ternyata saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan tadi, Bartimius ini buta, tetapi dia tidak, maaf saya mau katakan saudara-saudara, saya pinjam kata-kata yang sering viral, dungu. Dia buta tetapi dia tidak dungu. Dia buta tetapi dia tidak picik, saudara-saudara. Ya, seperti Helen Keller katakan tadi,
Mengerikan sekali kalau kita celik, tetapi kita tidak punya visi. Nah, itu yang saya katakan. Si Bartimius itu ternyata, meskipun dia punya keterbatasan, dia buta, tetapi dia tidak tuli. Dia tidak bodoh. Dia tidak dungu. Dia dengar tentang Yesus, saudara-saudara. Dan dia melakukan 3 hal. Nah, saya secara cepat akan katakan ini, saudara-saudara. 3 hal ini saya minta saudara-saudara menjadi sesuatu yang meskipun saudara sudah tahu firman Tuhan ini, tetapi mungkin ada sedikit berbeda dari apa yang saya lihat, saudara-saudara ya. Saudara catat ini, jadikan ini sebagai satu referensi kita bersama-sama. Referensi saya dan referensi juga saudara-saudara, supaya ini membekali kita pada waktu kita melakukan apapun saja, apalagi dalam masa pandemi ini, saudara-saudara. Ada 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, ia percaya reputasi Yesus sebagai Tuhan penyembuh. Dia percaya, saudara-saudara, dia dengar, dia percaya itu. Itu adalah yang pertama. Nah, iman yang menyenangkan Tuhan itu akan mendatangkan kesembuhan. Amin, saudara-saudara. Meskipun kita tidak lagi bicara bribing, apa itu namanya, sedang berusaha untuk menyogok Tuhan. Tetapi iman kita yang menyenangkan, iman itu kan sesuatu yang perbuatan ya, saudara-saudara. Kalau itu menyenangkan hati Tuhan, sesuatu yang besar akan terjadi. Amin, saudara-saudara. Kesembuhan akan terjadi. Amin, saudara-saudara. Dan kesembuhan di sini, saya tidak lagi bicara mengenai kesembuhan dalam arti kecil. Kesembuhan dalam arti fisik tertentu. Celik mata, bukan, saudara-saudara. Saya bicara mengenai kesembuhan dalam arti yang luas. Sakit hati, kepahitan, sesuatu yang begitu mendalam ya, saudara-saudara. Atau masa lalu yang kelam, saudara-saudara. Itu juga satu kesakitan tersendiri, saudara-saudara. Ya, macam-macam, saudara-saudara. Dosa-dosa kita, hal-hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan Tuhan, itu semua bisa disembuhkan. Dan pada saat ini yang kita belajar dari Bartimius, ia percaya reputasi Yesus sebagai Tuhan penyembuh. Ya, saudara-saudara, dia percaya itu. Buktinya apa, saudara-saudara? Buktinya dia berteriak sehingga menarik perhatian Yesus. Ada orang bilang, diam kau, jangan teriak-teriak. Kan seperti itu ya. Tapi dia tidak mau peduli itu. Dia bilang, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Terus ada yang bilang, jangan ngomong. Tapi dia teriak lagi, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara-saudara, berteriak di sini, saya melihat itu sebagai sesuatu desperation, sebagai sesuatu desperate karena ada keterbatasan kita. Tadi saya katakan ya, keterbatasan kita bisa 10, 20, 30. Tetapi kita berteriak kepada Tuhan Yesus. Karena kita percaya dia punya reputasi menyembuhkan. Kita panggil nama dia. Kita berdoa dan berpuasa. Kalau saudara berdoa dan berpuasa, saya masukkan saudara dalam kategori berteriak. Meskipun tanpa berteriak pun, Tuhan kita tahu apa yang kita butuhkan. Amin, saudara-saudara. Dia adalah Yehovah Jireh. Allah yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah yang memperhatikan. Karena dia memperhatikan, maka dia tahu kebutuhan saudara-saudara. Tetapi seringkali kita sudah berada di dalam kondisi yang sangat membutuhkan, desperate, maka kita perlu berteriak. Sebagaimana juga Bartimius. Orang lagi bilang, diam, jangan lakuin apa-apa. Tapi kita berteriak. Orang lagi bilang, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Kita tetap melakukan, meskipun dalam hal pandemi seperti ini. Kira-kira seperti itu ya, saudara-saudara. Jadi itu yang dilakukan oleh Bartimius. Dan yang ketiga, yang terakhir, dia menapaki dan meraih mujizat itu, saudara-saudara. Ya, go all the way. Nggak ada lagi jalan putar, saudara-saudara. Nggak ada lagi sekarang saudara-saudara mengatakan, oh ya saya sudah berada di tahun ke-5, tahun ke-10, tahun ke-20, tiba-tiba ada pandemi seperti ini. Udahlah, saya udah bohwat lah. Gue nggak mau lagi lah. Duit kagak ada, apa nggak ada. Gue putar aja. Nggak ada, saudara-saudara. Dia menapaki all the way, meraih mujizat itu. Dia berteriak, dia katakan, itu sebabnya Tuhan katakan, imanmu telah menyembuhkan engkau. Itu artinya, saudara-saudara, kita pursue,
di dalam bahasa Inggris. Pursuing, kita raih, all the way, nggak ada jalan putar. Terus melangkah bersama dengan Yesus. Amin, saudara-saudara. Oke, terakhir saya akan tutup dengan satu kejadian. Dan ini satu kejadian nyata ya saudara-saudara, bukan ilustrasi sesuatu yang dibuat dan tidak nyata. Jadi pada tahun 1972, Nella Hunter Biden ya dan Naomi Christina Biden. Siapa mereka? Saudara tahu dong Biden siapa? Nama Presiden Amerika sekarang ya. Tahun 72, Nella Hunter Biden dan putrinya Naomi Christina Biden, mereka meninggal dunia dalam kecelakaan di jalan raya. Saat apa saudara-saudara? Saat mau beli pohon Natal. Bayangin betapa hancurnya hati Pak Biden yang sekarang itu presiden, saudara-saudara. Putra pertamanya namanya Joseph Robinette, dia meninggal dunia tahun 2015. Kenapa saudara-saudara? Karena dia kena kanker. Kankernya kanker otak, saudara-saudara. Lalu putra kedua Joe Biden, Robert Hunter Biden, dia kecelakaan dan juga kecanduan kokain. Ya. Dan dia dipecat dari Angkatan Laut Amerika Serikat karena dia kecanduan kokain. Biden sendiri, saudara-saudara, Joe Biden itu, saudara-saudara, dia kena yang namanya facial palsy. Palsy itu jadi tiba-tiba mukanya itu mengeras ya, seperti kayak kaku, seperti kayak cacat, saudara-saudara, seperti kayak orang stroke itu, mencong dan sebagainya. Nah, Joe Biden itu melakukan itu. Jadi Joe Biden perjalanan hidupnya penuh dengan duka, kehilangan orang tercinta. Lepas bahwa dia ini punya keputusan-keputusan yang kadang-kadang kontroversi ya, apalagi untuk kita orang-orang Kristen. Tapi lepas dari itu, yang kita mau ambil bahwa Joe Biden tidak pernah berhenti melangkah. Dan tahun ini ya, dia berumur 78 tahun, saudara-saudara. Tapi dia dinobatkan menjadi Presiden Amerika Serikat. Jadi apa artinya, saudara-saudara? Artinya jangan sampai kita tenggelam, entah itu oleh luka, entah oleh kecewa, oleh apapun saja, saudara-saudara. Lebih daripada Joe Biden, saya nggak tahu apakah Joe Biden itu orang percaya apa tidak, karena memang dia kontroversial juga ya, sebagai orang Demokrat. Kalau di Amerika itu karena namanya Demokrat, apapun dibolehin gitu, saudara. Kalau orang Republikan itu biasanya lebih konservatif. Itu sebabnya ada ya perseteruan kan antara Donald Trump dengan dia. Meskipun dua-duanya sebenarnya cuma menaiki kuda politik mereka saja gitu, saudara-saudara. Tetapi lepas daripada itu, persistensi daripada Joe Biden, dia adalah senator termuda dulu. Waktu dia masuk ke Senat itu senator termuda yang pernah dicatat oleh Amerika. Nah, saudara-saudara, kita lihat juga bagaimana Bartimeus yang tadi kita lihat di dalam Markus. Persisten, saudara-saudara. Punya 3 hal yang tadi saya katakan, yang terakhir itu menapaki dan meraih mujizat itu. Saya berdoa agar saudara dan saya, khususnya saudara-saudara yang juga menjadi teman sepelayanan saya, karena saya sudah menjadi pembina saudara-saudara sejak tahun 2016 ya, waktu saya menjadi sekum. Kita akan terus memiliki visi Tuhan. Ya. Kita akan katakan, to impact is verb. Kita juga tidak bicara mengenai impact dalam kata benda. Kita mau impact dalam kata kerja, saudara-saudara. Nah, hanya bisa dilakukan kalau kita melihat visi Tuhan. Kira-kira ini yang saya ingin sampaikan sebagai sekaligus dorongan untuk saudara, nasihat mungkin kalau momennya ingin saudara katakan seperti itu. Dan yang paling penting, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Saya sangat diberkati waktu baca firman ini berkali-kali ya, saudara-saudara. Dan saya berharap saudara juga akan diberkati. Ingat dengan apa yang tadi saya katakan, ada 3 hal yang Bartimeus lakukan. Ya, dia percaya reputasi Yesus sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Dia berteriak dalam desperation, dia menarik perhatian Tuhan. Lalu dia menapaki mujizat itu. Dan kita tahu, saudara-saudara,
Kalau kita tidak memiliki visi, kita sama dengan artinya merampok berkat Tuhan. Kita menjauhkan diri kita dari rencana dan pergerakan Tuhan. Dan kita bahkan menghalangi melihat Yesus yang selalu ingin melakukan sesuatu, tetapi kita berkutat dengan masalah kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati